Komen V. Ini pagi ini kita sudah kedatangan Bro Ivandi ini. Gitu. Pikir kita yang mau sharing pagi Wah, hari ini. Silakan Bro Pagi komen Ivandi. Pi, pagi Bro Jupri, pagi. Bro Ivandi. Ivandi. Aduh, udah lama nih nggak denger suaranya nih. Suhu Iya nih kita. kok. Ini suhu kita, ini suhu kita. Aduh, suhu Iya. malah terbalik. Saya yang wangi suhu atuh. Suhunya ini nih stabil dia. Stabil. Silakan komen Pi di. Iya, sekedar info ya Bro Ivandi ini orangnya Iya kalem kok. tapi lalu ibarat ini apa? Ibarat pasukan ini pasukan elit dia. Dia apa bergerilya dalam senyap. Terus selesai aja. Dan apa hasilnya juga teman-teman bisa lihat ya. Itu luar biasa nih. Ya, Bro Yosep juga. Iya, Bro Yosep juga salah satu ininya Bro Ivandi. Iya, Yosep juga bilang sama saya dia banyak belajar dan terinspirasi dari bapaknya. Dari Bro Ivandi. Oh, keren. Ya. Apa orangnya humble. Oke, thank you. Dipersilakan. Bro Ivandi udah pernah join belum di sini? Udah kemarin waktu Ko Yosep. Ini izinkan dulu juga ya? Ikut. Oke. Izinkan dulu saya menyapa teman-teman leader di silakan. Five United ya. Selamat pagi teman-teman leader Five United. Pagi Pak Ivandi. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat. Semoga dahsyat sehat, luar biasa selalu ya. Amin. Di sini, di sini teman-teman leader semua atau ada agent juga? Campuran Pak. Campur. Oh, campur ya. Oke. Nah, thank you juga sebelumnya saya sama Komenvi sama Bro Jupri ya yang sudah undang untuk sharing hari ini. Jujur aja saya juga bingung mau sharing apaan. Ya, cuma pesan-pesan saya buat teman-teman di sini, udah pesan-pesan dulu ya. Ya tetap semangat yang masih kejar target ya teman-teman. Walaupun sebentar lagi liburan anak-anak, tapi kita nggak boleh libur ya. Tetap kita harus produktif. Ya mumpung kan ini nggak bisa kemana-mana, orang juga mumpung liburan ya nggak bisa jalan-jalan keluar kota. Jadi kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk prospek atau recruiting. Dan juga kan sekarang momentumnya pas ya lagi COVID begini, orang lebih aware sama kesehatan, sama asuransi ya teman-teman ya. Jadi tetap harus semangat. Oke. Nah, Komenvi ini saya sifatnya gimana nih? Tanya jawab atau sharing? Kalau sharing saya ada materi sih sedikit. Boleh, bebas. Baru ya? Bebas. Yang penting kita mau tahu apa sih yang menginspirasi dan yang membuat langkah-langkah Bro Ivandi itu bisa sampai saat ini gitu. Oke. Ya, saya sharing aja deh ya. Soalnya kalau saya nggak pakai slide, saya tuh orangnya suka lupaan gitu mau cerita apa. Oke, gitu ya. Jadi saya ini udah ada di London nih. Saya belum share screen ya. Belum bisa share screen ya. Bisa kok. Udah jadi co-host. Cuma videonya aja belum dibuka. Belum kelihatan ya? Belum, masih di London ya. Oh, bentar. Nah, karena belum di share screen kok. Oke. Ya ini sekilas saja karir saya waktu itu. Saya mau sharing aja ya sifatnya ya teman-teman ya, karena jujur aja saya juga masih sama-sama belajar ya. Jadi mau sharing sedikit pengalaman dari saya selama saya join sampai sekarang ya. Nah ini karir saya, sebelumnya saya 98 tuh kuliah di BINUS. Kemudian pernah pengalaman kerja 2 tahun ya di perusahaan batubara dan distributor komputer, 1 tahun. Memang tidak ada yang spesial, cuma setahun itu pun saya cuma kerja sebagai staff. Kemudian 2004 saya memutuskan full time di Prudential. Nah kemudian ini ada sejarahnya gitu kan, Prudential sempat dipilotkan, 2005 part time, 2006 kembali full time. Nah nanti ada ceritanya nih kenapa saya 2006 ini kembali full time. Dan 2007 promosi unit manager, 2008 senior manager, 2010 agency manager. Oke. Nah teman-teman,
mungkin teman-teman juga udah tahu ya, kenapa kita harus punya goals gitu, harus punya tujuan, punya impian. Ya, entah apa tujuan kita semuanya, masing-masing punya impian, ada yang mau income besar, waktu yang fleksibel, persiapan menikah, beli kendaraan, di rumah impian, pendidikan anak, dana pensiun, ibadah, jalan-jalan gratis, jenjang karir. Apapun impian kita harus ada minimal 1 atau 2 ya. Kalau nggak ada sama sekali tuh kita ibarat kayak gini, kayak kita ngejar pacar, tapi kita nggak greget gitu loh. Ya kalau dapat syukur, nggak dapat ya udah. Tapi kalau kita benar-benar menginginkannya, kita pasti akan kejar mati-matian kan. Apapun rintangannya, ya mau apa calon mertua kita nggak setuju gitu kan, beda agama kayak atau nggak direstui kayak atau apa, kita akan berusaha untuk mengejar si pacar itu kan, calon pacar kita kan. Nah ini waktu 2006, waktu saya join 2004-2005 itu saya benar-benar join hampir bisa dibilang tujuannya nggak begitu jelas. Jadi impian saya waktu itu waktu join itu yang penting saya punya income lebih besar daripada waktu saya kerja. Itu aja tujuannya. Nggak ngejar yang namanya unit manager, terus startup dan lain sebagainya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya 2004 begitu ada badai gitu ya, Prudential sempat dipilotkan, saya langsung KO lah ibaratnya. Saya langsung cari pekerjaan lain, cari sampingan yang lain gitu. Nah, waktu itu juga Prudential saya anggap belum full time teman-teman. Maksudnya belum sebagai bisnis utama ya, masih sampingan waktu itu. Nah, terus akhirnya waktu 2006 saya diskusi sama leader saya dan saya catat impian-impian saya apa. Leader saya mengarahkan untuk harus punya goals. Nah, goal saya di 2006 itu adalah saya mau naik unit manager, mau beli Honda Jazz warna hitam Matic baru ya, teman-teman harus spesifik, mau ajak mama ke luar negeri, kemudian mau dapat Star Club dan mau punya income 15 juta per bulan. Teman-teman apa yang terbukti teman-teman begitu impian saya tulis ya dan saya kejar sungguh-sungguh 2006, impian saya itu tercapai semua teman-teman. Nah, jadi maksud saya di sini adalah kita semua harus set, harus tulis. Kalaupun misalnya impian itu belum tercapai, jangan rubah impiannya, tapi rubah caranya. Setuju ya teman-teman ya? Nah, ini sekilas saja waktu saya. Nah, waktu saya mencapai impian itu pun nggak gampang. Banyak rintangan-rintangan yang saya hadapi. Ya, saya waktu itu background saya IT. Saya relasi saya nggak banyak, saya nggak pinter ngomong. Kemudian saya pernah waktu pertama kali prospek itu ditolak calon nasabah. Dia bilang gini, lu kalau mau jadi temen gua, lu jangan ngomongin asuransi deh. Bayangin teman-teman, pertama kali saya jalanin Prudential, saya sudah dapat respon seperti itu. Itu sempat membuat saya down banget waktu itu. Kemudian dicuekin sama keluarga nasabah. Saya prospek ya, yang tadinya ramah, tiba-tiba begitu saya prospek, saya dicuekin sama keluarganya. Ya kan, tapi ada satu yang ngerespon, ya dia yang akhirnya masuk. Tapi saya setelah masuk pun saya dicuekin sama keluarga nasabah saya ini. Nggak ditanya, yang tadinya ditanya saya nggak ditanya. Sampai segitunya, saya pikir ini bisnis apaan ya kok jalanin sampai responnya parah sekali gitu kan. Terus saya juga harus canvassing, latihan mental gitu kan. Saya pernah canvassing di ITC Permata Hijau, di ITC Mangga 2, Tanah Abang, di Glodok Kemayoran, banyak banget dulu saya sama teman-teman leader, sama leader waktu itu leader saya Pak Thomas Sugiarto dan Rudi Theos ya. Nah kemudian akhirnya waktu full time tuh Prudential sempat dipilotkan dan nasabah beberapa tutup polis teman-teman, itu pun membuat mental saya juga down. Kemudian di PHP berkali-kali ya, sampai 6 pertemuan itu belum closing teman-teman, sampai 6 pertemuan belum closing. Ya, closing 10 juta per bulan 2005 itu polis saya dibatalkan, nggak jadi. Udah tanda tangan, terus malamnya dia bilang, "Pan, tolong deh cancel dulu, lu jangan ajukan." Wah, itu saya sempat ngedrop banget. Nah, terus saya ke Kerawang waktu itu naik motor, masih perjuangan ya teman-teman ya. Ke Kerawang 3 kali bolak-balik hujanan sampai baju kering di badan gitu kan. Itu akhirnya closing cuma 300.000. Kota Bumi saya pulang malam
motor saya mogok dorong hujan-hujanan, masuk bengkel jam 2 pagi, pulang sampai kos-kosan jam 3 itu udah masuk angin. Wah, berat banget. Nah, terus waktu di Depok saya prospek, masa pulang dikasih tips teman-teman. Emangnya kayak ini ya, maaf ya, kayak kurir gitu kan. Ya saya tolak lah, tapi dia maksa terus gitu. Akhirnya saya dikasih makan di rumahnya. Ya udahlah, saya pikir nggak apa-apa. Kemudian ke Labuan saya prospek nemenin leader saya itu sampai 3 kali. Ya, jadi seminggu pertama kita cuma dengerin curhat dari nasabah dari orang-orang di sana gitu kan, kecewa dengan perusahaan asuransi ini. Kemudian datang lagi minggu berikutnya, seminggu di sana kita mulai presentasi gitu kan. Waktu itu rekening Pak Ali, mereka mulai menerima, mulai merespon dengan baik. Pertemuan ketiga seminggu kemudian baru ada closing, tapi itu pun masih nggak banyak closingnya ya teman-teman ya. Kemudian diminta pindah asuransi, diancam tutup polis. Padahal waktu itu saya lagi berjuang untuk naik unit manager. Jadi saya diancam sama nasabah saya. Itu nasabah saya masuk single premium 500 juta, lumayan juga, EPI-nya 70-an juta. Dia pengen tutup, dan itu saya lagi berjuang jadi unit manager gitu loh. Tiba-tiba saya disuruh pindah asuransi ke saudaranya. Kalau nggak mau, saya diancam polisinya mau ditutup. Nah bayangin teman-teman, akhirnya saya pokoknya kekeh, saya nggak mau pindah. Saya waktu itu masih tulis surat saya waktu itu ya ke ibu ini. Terus saya tulis bahwa saya sudah komitmen di Prudential, sudah menjaga kepercayaan yang diberikan pada saya untuk untuk memberikan yang terbaik di Prudential. Dan saya saat ini sedang berjuang menjadi unit manager di Prudential. Akhirnya teman-teman dia nggak jadi tutup, dan akhirnya polisi lanjut dan saya bisa jadi unit manager, puji syukur. Nah kemudian ditambah sekarang juga kan pandemi COVID ya. Nah memang untuk mencapai impian itu pasti nggak gampang. Pasti ada aja rintangan-rintangan yang kita hadapi. Tapi rintangan itu ya, itu dibuat ya untuk membuat kita lebih kuat gitu loh. Ya, orang-orang yang lemah aja yang menghindari rintangan-rintangan tersebut gitu loh. Jadi kalau orang yang nggak mau berjuang, ya udah nyerah aja gitu. Jadi pesan saya buat kita semua, buat teman-teman, termasuk saya juga, kita jangan pernah menyerah. Apapun impian kita, apapun rintangannya di depan, kita lewati ya, kita harus lewati semuanya. Nah, teman-teman, tapi untuk mencapai impian itu, jadi faktor yang pertama menurut saya itu adalah impian. Kenapa kita harus punya impian yang kuat, teman-teman, supaya bisa supaya bisa bertumbuh di Prudential. Itu ibaratnya yang orang sering sebut, kita temukan why-nya. Kenapa kita harus di Prudential ya. Nah kemudian kalau kita sudah punya impian yang kuat, kita harus punya mindset juga yang bagus gitu loh. Nah mindsetnya apa aja sih? Ya mindset ini kan cara berpikir, pola pikir, cara pandang kan seperti itu ya. Kalau dari sudut pandang saya memandangnya seperti ini, bahwa market insurance itu masih sangat cerah teman-teman. Kenapa kan teman-teman tahu kan, Indonesia 260 juta penduduk, baru punya asuransi 6% ya kan. Baru yang terdaftar asuransi jiwa itu 6%. Nah anggap aja deh 20%. 20% prospeknya masih ada 20% lagi. 20% itu kan 52 juta penduduk ya teman-teman ya. 52 juta penduduk. Nah, Prudential itu sendiri belum ada sampai 3 juta nasabahnya. Ya kan, dengan perusahaan yang nomor 1 di Indonesia begitu besar, nasabahnya belum sampai 3 juta. Artinya prospek ini masih sangat cerah dan tidak akan pernah habis menurut pandangan saya ya. Nah, kemudian banyak orang yang mengalami resiko kehidupan ya. Banyak banget orang seperti sakit, meninggal, ya sakit kritis, meninggal, kecelakaan, cacat dan lain-lain. Kemudian biaya yang makin tinggi teman-teman, benar nggak? Semua biaya makin tinggi, biaya rumah sakit, biaya pendidikan, biaya pensiun, biaya meninggal dan lain sebagainya, biaya rumah tangga, semua itu makin mahal. Ya jadi ini menurut saya peluang. Kemudian semua orang butuh solusi, yaitu uang. Nah, ya kan pasti kan. Kemudian solusinya datang dari mana? Ya dari kita, dengan cara kita membantu orang lain untuk melakukan perencanaan keuangan, kan seperti itu, ya kan? Terus memberikan informasi, kan tujuan kita tuh hanya memberikan informasi, edukasi atau sharing konsep. Ya kita ini bukan seorang sales, tapi kita ini seorang pebisnis, teman-teman ya. Kalau kita berpikir sales itu artinya kita lebih mementingkan gimana ya? Kalau sales tuh kayaknya nawarin barang gitu kan. Kemudian kalau misalnya dia nggak mau ya udah gitu. Nggak bersifat konsultasi gitu, nggak bersifat
kayak asisten pembelian gitu loh teman-teman. Jadi cuma ngejual produk aja. Nah, kemudian berpikir ini adalah sebuah bisnis besar ya, bisnis franchise. Ya, yang bisa dikatakan bisnis franchise Prudential ini modalnya kecil, relatif kecil banget gitu kan. Tapi kita bisa buka cabang di mana-mana gitu. Beda sama kita mau buka franchise misalnya jangan ngomong KFC dah, KFC, Starbucks itu kan Starbucks nggak di-franchisein, KFC juga saya nggak tahu, tapi yang pasti mahal banget sama MM-an gitu kan. Jujur aja saya juga punya franchise, pernah punya franchise ada 2, satu masih bertahan, satu udah tumbang. Itu aja modalnya ya lumayan ratusan juta juga, itu tumbang juga teman-teman. Jadi bisnis franchise juga nggak gampang juga. Nah kalau Prudential itu bisnis yang sudah ada sistemnya sudah terbukti dan teruji ya teman-teman ya. Kemudian bisnis ini adalah mindsetnya bisnis ini kita jadikan bisnis utama, bukan bisnis sampingan. Kalau seperti saya tadi 2004 saya anggap bisnis sampingan, ya akhirnya hasilnya tidak maksimal. Ya begitu saya benar-benar fokus di Prudential, jadikan bisnis utama, saya bikin goals, mindset saya sudah benar, akhirnya hasilnya juga berbeda. Kemudian bisa membantu orang lain memiliki masa depan yang lebih baik. Kita udah lihat kan banyak teman-teman leader merekrut, akhirnya yang direkrut itu jadi leader sukses, secara finansial juga jadi bertumbuh, ya masa depannya jadi lebih baik. Kemudian kita harus berpikir bahwa bisnis ini bisnis jangka panjang, bukan bisnis saat ini saja. Yaitu tadi teman-teman mindsetnya bahwa prospek asuransi masih sangat cerah ya. Jadi teman-teman bisnis ini masih long term ya. Bahkan menurut saya long lasting ya, karena setiap orang butuh asuransi ya. Setiap orang pasti meninggal, itu yang pasti. Nah, kemudian inflasi yang tadi ya, biaya-biaya makin tinggi. Kemudian bisnis yang bisa bertahan di masa resesi, ya termasuk pandemi COVID-19. Kan ini udah terbukti ya teman-teman ya, di masa COVID seperti ini banyak leader-leader yang mereka terus bertumbuh, ya kan? Ya nggak usah jauh-jauh deh teman-teman, kita lihat aja Bro Acong, Bro Erison, ya kan? Bu Linda Wijaya, income-nya juga makin luar biasa ya teman-teman. Dan teman-teman leader di sini juga pasti ada yang income-nya bertumbuh, ya kan? Bisnisnya bertumbuh. Nah, itu mindset ya. Jadi mindset kita harus benar-benar kuat dulu gitu teman-teman, baru kita bisa jalan. Nah terus ada lagi ya, kalau mindset sudah bagus, sudah benar ya, baru kita buat strategi. Nah strateginya seperti apa? Nah pertama ya teman-teman, bagi yang ingin benar-benar menginginkan targetnya tercapai ya, teman-teman harus buat list hot prospect ya, minimal 100 nama dengan kriteria ini kan karena waktu kita kan anggaplah tinggal 6 bulan ya misalnya ya. Nah kita benar-benar harus cari yang hot prospect teman-teman ya, minimal 100 nama gitu loh. Nah dengan kriteria punya sehat pastinya ya, kalau nggak sehat kan susah juga. Punya uang ya udah pasti, mudah ditemui ya kan, relasi bagus itu pasti. Nah cari yang kriterianya seperti ini. Kemudian breakdown target jadi mingguan. Misalnya ya, mudah-mudahan sih di sini leader rata-rata API-nya sudah besar, sudah lebih dari 200-300 ya teman-teman. Anggaplah di sini ada agent yang ingin menjadi AAD. Baru 60 juta API ini misalnya. Breakdown teman-teman, sisanya berapa? Sisanya 240 juta. Ya, 240 juta dibagi 6 bulan, itu sebulannya adalah 40 juta, betul nggak? Nah, sebulan 40 juta dibagi 4 minggu, itu seminggunya 10 juta API. Artinya 1 minggu teman-teman untuk menjadi AAD cukup dengan 1 case yang premi 1 juta per bulan. Ya kan? 1 juta per bulan kan API-nya kurang lebih 10 juta. Jadi 1 minggu cuma 1 case yang 1 juta. Teman-teman mudah-mudahan bisa tercapai ya menjadi AAD tahun ini. Ya bagi yang kejarnya Star Club ya di breakdown juga gitu loh. Targetnya dikecil-kecil maksudnya dibikin menjadi mingguan. Nah, kemudian janji temu minimal ya 4 orang per hari gitu kan, minimal. Ya kan sekarang bisa lewat Zoom kan, waktunya lebih efektif. Kalau dulu kan kita misalnya dari janji di Tangerang, satu lagi di Jakarta, satu lagi di Depok kan kena macet kan biasanya agak sulit tuh. Tapi kalau sekarang harusnya ketemu via Zoom ya, atau ketemu langsung juga bisa gitu kan, tatap muka juga oke gitu kan. Saya juga sampai sekarang masih ada Zoom, masih ketemu tatap muka juga langsung ya, ketemu nasabah. 2 itu masih saya lakukan. Kemudian ya branding di sosmed atau di WA ya, aktif di komunitas Shopee. Nah, branding di sosmed ini saya juga belajar dari Koyosep ya. Koyosep ada di sini nih.
Nah kemarin sebelumnya kan Ko Yosef pernah sharing ya, saya juga mau mengikuti jejak beliau. Mulai bulan depan saya aktif juga untuk branding di sosmed ya teman-teman ya. Teman-teman di sini juga ada sebagian juga udah mau mulai ya teman-teman ya. Nah itu penting banget teman-teman ya. Kalau saya memang selama ini aktifnya lebih di WA, jadi ke nasabah lebih personal gitu ya. Jadi saya langsung japri, tanya kabar, ulang tahun, lain sebagainya gitu. Nah kemudian teman-teman kalau misalnya kurang prospek atau kurang relasi, harus aktif di komunitas. Komunitas apa? Biasanya yang banyak hobi. Nah kenapa kalau kita nggak ada komunitas, nggak ada relasi, misalnya kita udah habis ring 1, ring 2 udah habis, ya kan? Mau nggak mau kan kita canvassing. Canvassing kan kondisi seperti ini agak sulit ya, maksudnya orang belum tentu nyaman ditemui gitu kan, apalagi lagi COVID begini. Nah, jadi kalau komunitas hobi itu kan bisa online, bisa juga offline, tapi memang lebih banyak offline ya, kayak sepeda gitu, kayak fotografi. Saya hobi fotografi, teman-teman fotografi saya cukup banyak. Saya masih main bulu tangkis, saya hobi bulu tangkis gitu kan. Saya demen musik, saya masih kadang-kadang ngeband sama teman saya, tapi sekarang udah stop dulu sih lagi pandemi begini. Nah, terus ya pokoknya kalau makin banyak hobi, makin banyak teman-teman kita ya. Nggak cuma hobi aja sih, aktif di tempat ibadah pun, jadi panitia acara apa, ketua arisan atau apapun, itu pasti menambah relasi ya. Aktif di organisasi di RT RW atau di tetangga gitu kan. Saya juga jadi pengurus di perumahan saya. Jadi relasi itu nggak pernah habis teman-teman gitu. Nah, kemudian kuasai konsep presentasi SIP atau segitiga finansial. Ini penting banget teman-teman. Nggak usah terlalu banyak konsep gitu kan. Cukup 1 konsep, 2 konsep, tapi teman-teman latihnya luar biasa gitu. Ya seperti Bruce Lee bilang, dia lebih takut pada 1 orang yang punya jurus tapi dilatih 1000 kali dibanding orang punya jurus 1000 kali, 1000 jurus tapi dilatihnya cuma 1 kali 2 kali, dia nggak takut dan nggak efektif kan ya. Jadi teman-teman harus benar-benar kuasai gitu. Nah, kemudian pahami product knowledge, ini penting banget teman-teman ya. Informasi-informasi penting seperti campaign, bundling, informasi-informasi agency update dan lain sebagainya. Kemudian ada kayak batasan non medical limit, itu kan sebuah peluang ya kan. Apalagi kayak misalnya ada konversi GIO ya kan. Ya misalnya dari nasabah-nasabah yang kartunya minimal Pro HS tipe C itu bisa naik tanpa medical check up, tanpa masa tunggu. Ya kan? Itu teman-teman cari nasabah-nasabah di luar sana yang masih punya kartu tipe C, agentnya misalnya udah nggak aktif, pindahkan ke kita melalui servicing agent, kemudian upgrade tanpa masa tunggu, tanpa medical check up, langsung disetujui teman-teman. Ya itu juga peluang banget teman-teman. Terus ada campaign-campaign lain kan, seperti campaign Procinta dan lain sebagainya. Cari buddy-buddy supaya kita lebih semangat gitu. Kayak di tim saya tuh ada, di timnya Kohendra ada buddy-buddy gitu kan. Jadi mereka challenge gitu. Lu kalau nggak sampai minggu ini, lu traktir gue ini ya. Kalau misalnya lu capai, nanti lu traktir gue ini atau apa gitu. Pokoknya bikin challenge. Kemudian review progress secara berkala dengan leader. Ya. Nah ini strategi. Kemudian, nah kalau jadi berkaitan dengan yang tadi ya, kalau kita semua menguasai gitu kan strategi itu, sukses adalah sebuah persiapan. Jadi begitu kita ketemu kesempatan, ya kan, kita udah siap gitu loh. Kita udah siap dan kita akan menghasilkan hal yang luar biasa teman-teman ya. Kemudian follow the system ya. Nah ini penting banget. Kita sudah terbukti jenjang karir dan pendapatan yang luar biasa teman-teman ya. Teman-teman udah banyak tahu lah. Orang-orang sukses di Prudential itu banyak banget yang income-nya juga sampai ratusan juta, bahkan sampai hitungan MM-an ya teman-teman. Nah ini juga Ko Acong ya, kita punya sistem rekrut yang luar biasa ya, ada BOP dari agensi, BOP dari pusat ya kan. Nah kemudian Ko Acong ini juga lihat tuh, 2015 join baru 6 tahun, income-nya sudah di atas 200 juta ya teman-teman ya, luar biasa banget. Kemudian sistem training kita luar biasa, ada dari kantor pusat, ada dari kantor Vibe, ada juga kalau di tim kami mengadakan training setiap seminggu 3 kali ya. Jadi Senin, Rabu, Jumat itu ada training gitu teman-teman. Terus ada meeting juga gitu kan. Nah, terus ada sesi motivasi juga kan setiap hari Senin PM3. Nah, teman-teman harus ikutin sistem ini kalau mau sukses. Kemudian kita harus update dengan sistem digital kita ya. Proporsi ini luar biasa banget teman-teman. Kita harus ngikutin terus gitu. Kalau nggak ngikutin kita nanti ketinggalan gitu. Ya. Ini saya agak cepat sedikit ya teman-teman. Nah,
strateginya udah, follow the system. Yang terakhir ya harus konsisten dalam action gitu ya teman-teman ya. Percuma kalau misalnya kita action cuma seminggu prospek harusnya sehari 4 orang gitu kan, tapi dilakukannya bolong-bolong ya. Nah ini nggak menghasilkan hasil yang konsisten. Memang nggak gampang teman-teman. Saya juga terus masih belajar sampai sekarang gitu loh untuk menjadi konsisten ya. Butuh komitmen ya untuk bisa jadi konsisten ini. Nah, terus Komenvi, Bro Jupri, boleh saya sharing dulu, abisin dikit lagi ya? Ya, boleh lanjut. Boleh, monggo. Sorry ya kalau agak cepet-cepet, mungkin materinya terlalu ini. Terus kemudian, nah teman-teman, kenapa Prudential? Ya, kita harus yakin bahwa Prudential itu ada perusahaan yang terbaik, teman-teman. Nah, dari laporan perusahaan keuangan aja ya, laporan keuangan perusahaan 2020, teman-teman bisa lihat di situ. Aset kita masih paling besar loh, 76 triliun. Kemudian pembayaran klaim kita masih paling besar, 12 triliun. Laba bersih kita 4,7 triliun ya. Dibanding tetangga kita nih ya, saya ambil 2 yang mungkin terbaik. AIA di situ asetnya cuma 30-an triliun ya. Kemudian bayar klaim cuma 2 triliun. Saya ini agak kecil bentar. 1,7 kemudian labanya minus ya teman-teman ya, minus 1 triliun lebih. Nah coba teman-teman ya, kita sih bukan mau menjelek-jelekan asuransi ya, tapi kalau misalnya nanti ketemu case di lapangan dan dia membanding-bandingkan ya teman-teman boleh compare juga dari sisi keuangan perusahaan. Nah kemudian yang Allianz ya teman-teman di sini dia punya aset itu kekecilan, sorry saya pakai kacamata nih, berapa nih, 30 triliun ya, 30 triliun, kemudian bayar klaim 2 triliun lebih, labanya juga cuma nggak nyampe 1 triliun ya teman-teman ya. Nah artinya apa? Prudential itu udah is the best teman-teman. Jadi teman-teman jangan ragu lagi untuk jalanin bisnis Prudential ya. Kita udah disupport dengan perusahaan yang terbaik. Kemudian apa? Kita punya produk-produk terbaik ya teman-teman ya. Ada ya kita tahu lah Prudential selalu berinovasi ya. Ada PPH Plus, ada PSS, ada PCB 88, Prucinta, Pruwarisan, ya kan, PGB, Pruworks dan lain sebagainya. Nah teman-teman, selain itu apa? Melalui Prudential kita bisa membantu orang lain ya. Teman-teman pasti udah tahu lah. Kita di sini bisa membantu banyak orang ya teman-teman ya. Nah ini sedikit aja saya mau sharing. Saya pernah membantu nasabah yang kecelakaan di Ciloto, masuk 2 mobil, satu keluarga 2 mobil ya, itu ditabrak bis yang remnya blong, kemudian masuk jurang ya, masuk jurang, semuanya masuk rumah sakit pakai kartu. Waktu itu masih Pro HS teman-teman. Tapi yang di depan ini papanya ya itu langsung meninggal karena teman-teman lihat mobilnya sampai hancur seperti itu. Itu ada di koran di detik.com, itu ramai sekali waktu itu. Saya langsung naik mobil nyetir ke sana ngurusin klaimnya waktu itu ya, dari jam 3 sore sampai jam 9 malam saya baru sampai karena macet banget karena buka tutup juga kan. Nah itu klaimnya dibayar juga 1 miliar lebih teman-teman, dan itu klaimnya itu bisa membantu istrinya untuk biaya sekolah anak-anaknya ya teman-teman. Kemudian ini juga ada kecelakaan di Kembangan, nasabah saya dia tiba-tiba stroke, kemudian dia remnya blong, kemudian dia bukan remnya blong, dia stroke, kemudian dia injeknya bukan injek rem, injeknya injek gas. Jadi kemudian dia tabrak beberapa mobil di depan, motor juga, akhirnya berhenti, mobilnya kondisinya seperti ini. Nah dia harus membiayai orang yang ditabrak juga karena kritis, dia juga kritis ya. Ini nasabah saya juga bengong, bisnisnya lagi sepi, naik motor nabrak mobil mobil taman ya, lagi siram tanaman, ditabrak, meninggal di tempat. Nah anaknya masih 6 bulan nggak kenal papanya ya, kesian banget. Waktu itu parent-parentnya dibayar, sayangnya dianya polisnya ditutup teman-teman. Padahal saya sudah sarankan jangan ditutup, tapi anaknya akhirnya nggak ditutup, ada parent-parentnya, anaknya jadi free. Kemudian ini dokter, nasabah saya gagal ginjal, masih muda, usia 40 tahun teman-teman. Seorang dokter pun tetap tidak kebal terhadap sakit kritis ya. Tiba-tiba dia kena gagal ginjal, meninggalkan 2 anak masih kecil-kecil, masih sekolah, masih SD ya teman-teman. Itu saya bantu klaimnya. Kemudian kanker, beberapa nasabah saya kena kanker, nanti ada yang luar biasa sekali biayanya di cover.
Nah ini apa namanya yang tadi bukti klaim nasabah saya meninggal punya 2 polis, totalnya hampir 1,2 M. Kemudian ini yang sakit kecelakaan di kamar mandi. Jadi dia jatuh di kamar mandi, akhirnya dibawa ke rumah sakit udah meninggal. Klaimnya total 419 juta. Karena ada klaim apa ya waktu itu kecelakaan sama sakit kritis ya teman-teman ya. Nah ini yang terakhir nasabah saya ini cancer anak kecil kena kanker neuroblastoma ya teman-teman ya. Anak kecil umur 7 tahun. Cukup berat penyakitnya. Udah berkali-kali masuk rumah sakit, mungkin udah puluhan kali selama 1,5 tahun ya. Pakai black card itu di cover sampai 3M. Jadi yang maksudnya sudah lebih dari 3M. Kalau saya hitung-hitung selama 1,5 tahun lebih dari 3M. Nah, ya bahwa di sini sakit kritis tidak kenal kaya miskin, pria wanita, tua muda, dia hanya kenal duit kita ya teman-teman ya. Ini sorry saya tutup, tapi itu ada foto anaknya yang kena cancer. Nah kemudian ini bukti klaimnya yang anaknya kena cancer tersebut ya. 7 hari ini salah satu dari klaim saya ya, dari klaim dia yang kena cancer. 7 hari di cover 84 juta ya 7 hari. Nah yang kemarin sebelum akhirnya teman-teman dia kan nggak kuat juga ya, dia dipanggil Tuhan. Nah itu sebelum dipanggil Tuhan itu dia 58 hari itu di ICU, bukan di ICU 14 hari, sisanya di perawatan, total 58 hari di cover Prudential 1,4 M teman-teman. Luar biasa banget pakai kartu hitam. Preminya teman-teman tahu tipe apa, berapa duit? Cuma 800.000, tipenya bronze A loh teman-teman. Ya, luar biasa. Untungnya saya berhasil menawarkan dia kartu PPH Plus. Sebelumnya kartu ProHS tipe B. Ini juga yang terakhir juga nasabah saya COVID 11 hari di cover 111 juta. Orang dewasa, yang ini sebelahnya 11 hari di cover Prudential 58 juta, itu anak-anak umur 3 tahun ya teman-teman ya. Nah jadi dari Prudential benar-benar kita bisa membantu banyak orang. Nah teman-teman sedikit lagi, ini saya mau sharing aja, gimana sih cara dapetin referensi? Sebenarnya referensi itu nggak perlu diminta teman-teman ya. Referensi itu datang dari pelayanan yang terbaik, best service. Nah, apa saja sih yang saya lakukan? Boleh ya saya sharing ya. Nah, jadi saya itu kebanyakan repeat order teman-teman untuk saat ini. Jadi jarang nasabah baru yang belum punya polis. Kebanyakan repeat order. Nah, jadi ya tugas kita sebagai agent ya ataupun leader yang closing ya adalah mungkin ini basic, tapi banyak agent yang kemarin ada di tim saya aja closing, polisnya itu nggak diambil-ambil. Dia nggak gitu. Maksudnya saya udah bilang, polis nasabah kamu sudah diantar belum? Tapi dia nggak ini, maksudnya nggak kurang gesit gitu loh. Jadi masih di kantor aja gitu. Masa kita sebagai leader harus kita yang ambil, kita yang anterin, kita yang kirim, kan nggak mungkin. Kita harus mendidik agent-agent kita kan. Ini ada juga yang kayak gitu. Males nganter polis. Udah gitu udah males nganter polis, ya mungkin sekarang memang bisa langsung dikirim ya, tapi tetap begitu dikirim kita cross check, cek data-data, tolong dilihat ada nggak yang berbeda, tanggal lahir, alamat, telepon, email, ahli waris dan lain sebagainya, itu penting supaya di kemudian hari tidak menjadi sebuah masalah ya, nanti menjadi kerjaan lagi kalau kita salah ya teman-teman ya. Kemudian jelaskan manfaat dan masa tunggu, ini diulang lagi sekali lagi supaya mereka lebih paham gitu kan. Nah, kemudian jangan lupa memberikan souvenir Prudential. Ya, untuk saat ini saya lebih banyak voucher ya, tidak beli souvenir di kantor. Vouchernya biasanya voucher MAP ya. Tergantung preminya berapa, teman-teman. Itu disesuaikan aja. Kemudian cek jatuh tempo nasabah ya, teman-teman. Tiap 1 minggu sekali saya selalu cek jatuh tempo nasabah di hari Senin. Ya, saya cek kan di Proofforce kan itu enak tuh melihatnya kan. Dicek kalau misalnya kan ada yang 1 sampai 15 hari, ya 16 sampai 30 hari, ya kan. Kemudian 31 hari sampai 45 hari, ya kan. Nah, yang polis-polis lewat dari 16 hari sampai 30 hari itu saya udah notice tuh. Saya udah capture, saya kirimin ke nasabah dengan kata-kata, pagi Ci, pagi kok, pagi Bu, pagi Pak, ya kan. Sorry mau remind jatuh tempo saja gitu kan. Takutnya polisnya nanti lapse, kalau lapse kondisinya nanti nggak dibayar jika ada terjadi klaim dan lain sebagainya. Jadi supaya aware. Nah, beberapa kali saya kirimin nasabah itu aware, akhirnya mereka bayar. Nah, Van, kan kok nggak auto debit? Memang rata-rata nasabah saya semua auto debit, tapi auto debit pun
kadang-kadang ada yang gagal debit, benar nggak? Apalagi kemarin kasus yang setelah Lebaran banyak sekali yang gagal debit. Nah itu saya cek, akhirnya saya info sampai saya minta tolong transfer manual dulu deh. Ada yang case seperti itu karena nggak berhasil di debit. Kasus Koyosef juga, apalagi udah ada dananya nggak didebet-debet. Nah, jadi teman-teman yang seperti itu kita juga harus aware ya, jangan mentang-mentang udah pakai auto debit kita biarin aja, kartu kredit juga bisa expired dan lain sebagainya. Ini penting banget teman-teman untuk kelangsungan komisi kita, kelangsungan nasabah gitu kan, manfaat nasabah dan lain sebagainya, persistensi ya kan. Nah jangan lupa setiap hari saya buka handphone, lihat ulang tahun nasabah, saya langsung ngucapin ya. Kalau nasabah-nasabah spesial saya kirimkan kue ya. Kemudian wisuda, pernikahan, duka cita ya kita harus update. Nah lihatnya di mana? Kadang-kadang kan kita bisa lihat di sosmed ya teman-teman ya. Membantu pelayanan polis ya, kalau dia butuh laporan tahunan buat pajak, saya kayak kemarin tuh banyak kan di bulan Maret ya, pada minta, akhirnya saya kirimin. Kita harus lakukan dengan cepat gitu kan, penarikan, top up dan lain-lain kita harus lakukan cepat dengan cepat. Membantu klaim nasabah ya teman-teman, ini teman-teman pasti juga harus gesit ya, pada saat nasabah sakit kita kawal dia gitu kan, prosedurnya bagaimana. Biasanya nasabah kalau masuk sebelumnya telepon saya dulu, kok saya mau masuk rawat inap nih, gimana prosedurnya? Oh ya udah saya guide ya gitu kan. Nah, untuk kondisi sekarang kan rumah sakit nggak bisa dibesuk ya teman-teman. Jadi saya yang penting follow up pada saat mereka pulang. Saya bilang, kamu jam berapa? Kadang-kadang gini, dia bilang dari jam 12 nih. Kemarin ada nasabah di Kelapa 2, dia bilang dari jam 12 siang udah dikirim dokumen. Dia baru bilang jam 6 sore gitu kan. Terus saya bilang, loh kok udah lama baru telepon saya gitu kan. Harusnya kalau udah dari jam 12, jam 1 lah telepon saya. Akhirnya saya tanya ke CHA ya teman-teman ya, ke PMN. Tahu nggak teman-teman? Obatnya belum selesai, jadi belum ada laporan jaminan akhir ke prudensialnya teman-teman. Nah, saya bilang lagi, nah jadi lama bukannya prudensial loh ya, rumah sakitnya yang belum beres. Oh gitu ya. Terus akhirnya dia belum beres-beres karena mungkin menumpuk di Kelapa 2 ya. Akhirnya dia bilang, oh ya udah saya nginep lagi deh, besok baru pulang nggak kena cas katanya. Oh oke deh kalau gitu. Nah besoknya saya follow up lagi, akhirnya dibayar. Teman-teman sebenarnya kita jangan kesel juga kalau memang prosesnya lama ya teman-teman. Memang mereka juga tetap kerja kok gitu kan. Cuma kadang-kadang ada yang nggak teliti, baik dari rumah sakit atau dari prudensialnya. Mungkin ada pertanyaan yang harus teman-teman tahu nggak yang klaim 1,4 miliar itu berapa lama? Saya follow up dari jam, kan dia bilang dari jam 12 siang udah jam 3 sore udah dimasukin, udah disubmit ya. Ya saya telepon memang udah diterima jam 3 sore. Teman-teman tahu pulangnya jam berapa? Jam 12 siang besok harinya. Kenapa? Karena banyak pertanyaan. Ya sampai anaknya itu yang cancer itu minta pulang malam, mamanya ditahan di rumah sakit, anaknya pulang, mamanya di rumah sakit, ya besoknya baru bisa pulang. Kenapa? Karena klaimnya besar sekali 1,4 M. Kita juga harus ngerti gitu. Karena apa? Karena ya untuk membayar klaim sebegitu besar, kalau kita juga yang punya perusahaan asuransi, kita juga harus teliti dong biaya apa yang harus bisa di cover, yang nggak di cover dan lain sebagainya, yang masuk biaya wajar atau tidak. Akhirnya dibayar teman-teman ya, puji syukur ya teman-teman ya, 1,4 M dibayar, nomboknya cuma 10 juta. Nah kemudian ya harus benar-benar dikawal. Kemudian buat to-do list ya, to-do list ini penting banget. Apa yang kita diminta nasabah, kita harus catat di handphone atau di kertas atau di buku ya, agenda teman-teman. Nah itu harus dikerjakan sampai selesai. Lakukan dengan cepat, dan kalau sudah tuntas baru diinfokan ke nasabah. Misalnya contoh begini, withdrawal. Pan saya butuh penarikan buat bangun rumah, tambahan bangun rumah. Oke siap, hari ini saya kerjakan, saya kirim dokumen, saya ambil pakai Gojek ya, saya kirim ke kantor, dikerjakan. Setelah selesai saya lihat di Proofforce udah ditransfer, saya bilang ke dia, Pak dananya sudah masuk ya. Oh dia bilang thank you ya. Nah dari situ aja teman-teman kita sudah bisa memberikan pelayanan yang bagus. Dia sudah bisa menilai servis kita seperti apa. Nah, handphone juga harus mudah dihubungi ya, teman-teman ya. Minimal 2 nomor, harus jaringan LTE. Karena gini, karena kalau masih yang handphone lama kan, kalau sinyal itu kan susah ya teman-teman ya. 4G aja kita juga masih kadang-kadang susah ya teman-teman ya. Jadi benar-benar harus kualitas providernya yang bagus. Isi file-file pendukung di laptop, HP, iPad, atau apapun ya. Pokoknya misalnya seperti tabel medical, kemudian brosur-brosur PPH Plus, maksudnya
tabel-tabel PPA Plus dan lain sebagainya kita harus punya nih supaya kita siap kalau diminta gitu kan teman-teman. Saya punya tabel Prucintra, Purwarisan, Pru CCB, Pru PGB dan lain sebagainya, saya punya semua teman-teman. Kemudian update informasi terbaru, produk campaign, switching, cashback dan lain sebagainya. Switching ini maksudnya gini teman-teman. Lagi kondisi pandemi begini, saya banyak melakukan kemarin switching ke deposito karena memang nilai tunai kan turun terus kan. Kalau nggak cepat di switching, dananya pasti cepat habis. Nah itu yang banyak mungkin orang kaget nilai tunainya anjlok karena waktu kemarin COVID IHSG turun hampir 50% ya teman-teman ya. Jadi pengaruh juga kepada investasi kita. Nah kemudian update status di medsos, Facebook, Instagram, Twitter, dan BM juga di WA. Loyal terhadap perusahaan, usahakan berprestasi, jangan terminat teman-teman. Puji syukur karena saya sampai saat ini sudah hampir 18 tahun di Prudential ya teman-teman, orang udah percaya banget ya, udah percaya banget. Jadi kalau misalnya dari satu nasabah, anaknya dia married, istrinya masuk, dia punya anak pertama masuk, anak kedua masuk, anak ketiga masuk, jadi terus berlanjut. Ya buat teman-teman yang masih baru, jangan berkecil hati, tetap saya juga kan awalnya juga tadi teman-teman lihat merintis juga, iya enggak? Tapi lama-lama teman-teman bisa mendapatkan referensi asalkan teman-teman memberikan pelayanan yang terbaik. Kuncinya ada di pelayanan. Jadi jangan cuma jago closing tapi nggak jago maintenance klien, percuma, nggak bisa dapat referensi. Ya, itu sih dari sharing dari saya. Nah, terus kemudian sistem yang sudah terbukti teman-teman. Banyak kan teman-teman yang udah dipromosi jadi AAD, AD gitu kan sampai ribuan gitu kan. Kemudian yang dapat Star Club, Double Star Club, PCC, itu juga sampai ribuan orang ya teman-teman. Prudential sudah luar biasa, kemudian apresiasinya juga luar biasa, memberikan reward. Ya sekarang apalagi via online, kita udah bisa ada masuk RCTI, masuk YouTube, ya kan, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, jadi teman-teman proses tidak akan mengkhianati hasil ya teman-teman ya. Apapun yang kamu terima adalah buah dari upaya yang kamu lakukan, jangan harap lebih jika kamu tak berupaya lebih. Oke, Komenvi, sorry kayaknya udah lewat waktunya ya. Saya stop dulu deh sharingnya. Oke. Ya itu. Tenang aja, tenang. Bisa sampai jam 12. Jangan Komenvi. Apa kok Bro Fandi, lanjut deh. Paling sedikit lagi ya. Enggak, maksudnya ini cuma buat motivasi aja buat kita semua teman-teman. Saya bukan mau show off, saya bukan mau pamer. Masih banyak leader yang hebat dari saya, banyak yang aset-asetnya jauh lebih besar dari saya. Tapi teman-teman, Prudential itu layak untuk diperjuangkan teman-teman ya. Ya puji syukur saya di Prudential selama belasan tahun ini sudah adalah simpanan gitu kan, tapi bukan istri simpanan ya. Maksudnya sudah adalah tabungan, aset gitu ya. Ada rumah, ada apartemen, ada ruko juga, ada kios juga. Itu berkat dari Prudential. Tapi yang lebih berharga ya selain itu semua adalah kita harus melindungi aset-aset kita dengan polis asuransi ya teman-teman. Kemudian, nah puji syukur ini selama saya di Prudential saya juga udah bisa menikmati kurang lebih 30 negara teman-teman ya. Sayangnya kan Oslo, Copenhagen sama Korea kemarin saya dapat nggak bisa pergi ya teman-teman. Tapi luar biasanya Prudential kasih cashback loh teman-teman. Teman-teman tahu nggak kalau capai prestasi kayak PCC gitu ya, kayak Violeta nih teman-teman sharing ke saya, dia tuh kemarin cashback dia dicairkan totalnya 450 juta loh. Luar biasa ya, karena dia dapat PCC leader, dapat PCC, dapat Star Club agent, dapat banyak lah, dia ada beberapa nama. Luar biasa loh teman-teman. Itu baru dari cashback jalan-jalan aja ya teman-teman ya. Nah kemudian cuma Prudential nih yang bisa kasih saya jalan-jalan sampai ke Paris 5 kali loh teman-teman. Ya ini sorry nih bukannya show off ya sekali lagi ya, karena mungkin orang kaya banyak punya duit gitu, tapi belum tentu bisa setiap saat ke Paris terus ya kan. Tapi dari Prudential saya dikasih gratis loh teman-teman loh. 2007, 2009, 2014, 2016, 2018 saya sempat ke sana. Walaupun yang dapat tripnya kan ada 2, sisanya kan extend ya kan, lumayan lah teman-teman bisa ngelihat Paris. Nah, dan yang terakhir saya mau thank you, kita harus bersyukur pada Tuhan ya karena sudah memberikan anugerah, memberikan berkat kesehatan sampai hari ini kita bisa di Prudential ya. Dan jangan lupa kita selalu bersyukur, selalu berterima kasih terutama kepada keluarga kita, pada leader-leader kita ya teman-teman, kemudian kepada klien-klien kita, Prudential khususnya, kemudian Five United, tim-tim kita juga harus itu sama agent-agent kita dan leader kita ya teman-teman. Ya, jadi semua itu
apa namanya, semua itu ada keterkaitannya gitu loh, dari awal sampai akhir itu ada sebuah siklus ya teman-teman ya. Jadi sukses itu bukan sebuah kebetulan, sukses merupakan sebuah kerja keras, tekunan ya, pembelajaran, kesabaran, pengorbanan, dan yang paling penting adalah cintailah apa yang kita lakukan atau kita pelajari ya teman-teman ya. Ya mungkin itu sekilas sharing saya. Sorry agak ngebut karena saya bikinnya mungkin agak panjang. Mungkin ada beberapa ya teman-teman udah sering dengar ya. Tapi ya mudah-mudahan sharing yang tadi saya berikan ya dari pengalaman-pengalaman saya bisa memberikan inspirasi atau motivasi ya. Mudah-mudahan ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau misalnya ada yang salah-salah kata. Ya Komenti, Bro Jupri, itu aja sih. Luar biasa, Bro Ivandi, sharingnya luar biasa, ya. Sorry kecepatan. Thank you banget nih, Bro Ivandi. Ya, Emang bukan kebetulan ya. Direkam nggak ya? Direkam, Bu. Direkam. Apanya direkam nih? Jejaknya atau apanya? Bagus banget nih, Ivandi. Makasih ya sharingnya. Silakan teman-teman, barangkali ada sampai kalau ada yang mau nanya, silakan. Kok gini ya? Silakan Bro Ivandi, masih berkenan ada pertanyaan? Oke. Nggak apa-apa. Masih berkenan, tenang Komenti, tenang. Nanti boleh nggak, Ivandi? Yang itu apa bukti-bukti klaim itu aku minta boleh ya? Boleh Bu, boleh. Iya, betul. Thank you. Nanti teman-teman kalau yang ada bisa boleh bikin sendiri, bisa lebih mantap ya Bro Ivandi ya. Iya, memang gitu. Kemarin kan Ko Erwin juga kirimin ya di grup ya. Itu klaim dari Ko Erwin sendiri atau dari siapa ya, Komenti ya, yang berupa video. Itu keren sih ya, keren ya. Iya. Itu dari grup lain itu. Oke. Ya, jadi teman-teman yang belum pernah ada pengalaman klaim ataupun mungkin ada tapi masih kecil-kecil, boleh pinjam atau boleh pakai yang teman-teman leadernya lain yang udah terbukti ya gitu ya. Nah, kebetulan memang klaim saya cukup banyak karena memang saya kan sudah cukup lama di Prudential. Itu nggak semua klaim saya sharing ya, banyak banget. Komenti Bro Jupri. Iya. Bisa jadi album kenangan ya kalau dibikin semua ya. Album kenangan klaim. Ya. Kadang ada beberapa orang ya, dia cuma mau ngelihat benar gak klaim dibayar, ya kan? Ya, tetangga saya tuh begitu dia tahu sebelahnya dibayar, baru dia nyodorin, Menvi bisa tolong ketemu saya gak? Kenapa Ci? Saya mau tanya tentang asuransi. Gitu. Mau tanya-tanya doang atau apa? Udah kamu datang aja. Iya. Akhirnya dia masuk sekeluarga. Dia bilang, saya tanya Ci, sorry boleh saya tanya. Kenapa sih bisa mau? Ya sebenarnya sih keluarga saya nggak ada yang setuju katanya. Nggak ada yang nggak suka. Tapi teman-teman banyak yang bilang, udah lu masuk asuransi katanya. Gitu loh. Nah, jadi sekarang saya pengen tahu karena kan saya lihat kamu deket, kamu tuh mau ngurusin, padahal tuh sebelah itu bukan nasabah kamu loh. Dia tahu sebelah bukan nasabah, saya meninggal mendadak, saya bantu urus selesai. Akhirnya sekeluarga saya pikir mah, ya paling sejuta. Nggak taunya tuh nggak, sekeluarga 5 juta lu sebulan. Saya sendiri sampai kaget, karena dia termasuk orang yang irit ya gitu. Nah, itu dia. Kalau udah ketemu hotnya, udah deh. Kalau udah hot, buka baju deh. Buka kantong dia. Gitu aja ya. Iya, benar sih Komenti, setuju banget. Saya juga kemarin baru, jadi gini, saya tuh ke rumah duka ya, melayat ya teman-teman. Kemudian ngobrol-ngobrol sama seseorang gitu kan, dokter gigi gitu kan. Dia bilang udah punya polis, cuma semuanya kartunya masih tipe C. Nah udah gitu agentnya nawarin nggak untuk upgrade ke PPH Plus. Dia bilang sempat nawarin sih, tapi saya nggak di follow up. Orangnya keburu ke Kanada gitu kan.
Oh, terus saya bilang, oh kalau gitu boleh, nanti saya bantu. Gimana kalau kita ketemu supaya lebih jelas, saya lihat dulu polisnya gitu kan. Singkat kata ketemu nih ya, singkat kata ketemu nih teman-teman. Udah gitu dia jelasin, dia keluarin polis-polisnya, saya ringkasin gitu kan. Nah akhirnya dia bilang, oh iya ya kalau gitu polis saya masih kurang ya. Nah gimana kalau misalnya saya mau upgrade ke PPH Plus caranya? Ya, saya sih kemarin akhirnya begini teman-teman. Akhirnya saya saranin buka baru dengan polis lamanya itu tetap dibayar gitu ya. Nah, dia pindah servicing agent sama saya. Nah, saya hubungi agentnya kebetulan masih aktif loh, tapi di Kanada gitu. Tapi saya suruh dia yang ngomong si nasabah, bukan saya ya. Pokoknya dia ngomong, singkat kata disetujui, saya kirimin formulirnya, ditandatangan oleh si agent, saya upload di Proofforce. Cepet, cuman 2 hari udah pindah, ya udah pindah. Nah, udah pindah, ketemu lagi dong. Ini ketemunya tatap muka nih ya. Ketemu, kemudian saya jelasin, akhirnya singkat kata dia buka PPH Plus, semuanya tiga orang ya, karena anaknya 1, gitu dia semua buka 2,5 juta, 1 juta, lumayan kan. Kemudian setelah itu saya presentasi lagi, kok sebenarnya asuransi itu ada beberapa tujuan gitu kan, kebutuhan kita tuh beda-beda, kebutuhan asuransi itu beda-beda. Saya jelasin yang saya pelajari dari Cimariana ya, yaitu segitiga finansial, karena memang itu juga yang di tim saya ajarin. Nah, saya masuk ke tahap kedua, yaitu proteksi income Komenpi. Iya. Tertarik loh, soalnya kan saya bilang dia kan dokter gigi gitu kan. Maaf nih dok ya, kalau misalnya dokter gigi tangannya stroke, kalau kena stroke kira-kira bisa ngebenerin gigi orang nggak gitu, nambal gigi, nyabut gigi bisa nggak? Ya nggak bisa lah kata dia. Nah kalau nggak bisa gimana kira-kira? Income-nya bisa hilang nggak? Ikut hilang nggak? Nah itu saya juga kepikiran tuh gimana kata dia gitu. Nah ya udah saya jelasin proteksi income ya teman-teman udah tahu lah, udah belajar di sini. Ya akhirnya singkat kata kemarin dia maunya non medical dulu kok. Jadi usianya 46 masuknya 1,6 M, dikurangin UP PGB 20 jadi 1,580. Jadi dia masuk kemarin 6 juta sebulan. Lumayan lah. Nah, jadi teman-teman walaupun nasabah sudah punya level pertama nih asuransi kesehatan, tawarin lagi yang berikutnya yaitu level kedua, asuransi sakit kritis kan. Nanti baru asuransi jiwa. Tapi kadang-kadang ada juga yang dia lompat ke asuransi jiwa karena dia lebih prefer kalau misalnya dia kayak meninggal kan. Gitu. Jadi makin tebal lapisannya makin aman ya. Iya betul, makin aman kok. Kemarin saya juga ada yang begitu, dia minta mentok ya, pokoknya nggak medical, tapi dia maunya gede. Akhirnya saya mix konvensional dan itu syariah. Oh iya, ya bisa juga sih kok, bisa juga. Tapi dia bilang dia tetap mau segitu aja dulu kata dia. Ya good. Yang penting udah tercapai itu angkanya ya. Jadi nanti buat PR buat dia. Iya betul. Good. Ya teman-teman di sini jangan ya maksudnya teman-teman di sini jangan kehabisan akal juga gitu. Pokoknya yang kira-kira kita bisa prospek, ide apa aja yang kita bisa sampaikan ke mereka itu harus ada gitu. Dan juga kalau teman-teman yang sudah punya nasabah jangan lupa di-review terus gitu, terutama misalnya nasabah yang sudah mau expired masa berlakunya, misalnya periode masa covernya waktu bikin mungkin cuma sampai 65 gitu. Nah sekarang kan 65 kan kayaknya terlalu pendek ya. Nah mungkin bisa didatengin, bisa ditawarkan untuk diperpanjang sampai 75 atau 85. Kemudian yang tadi juga tuh yang konversi GIO ya teman-teman, ada tabelnya ya, itu penting banget. Jadi dari tipe C bisa langsung ke bronza atau silver A ya teman-teman tanpa medical check up ya. Nah kalau yang sudah punya tipe E bisa langsung ke gold gitu kan. Ada tuh tabel konversinya. Itu peluang banget tuh. Dan sekarang ada bonanza ya, bonanza 100% untuk kalau startup ya. Ada bonanza. Banyak kan kontes-kontes dari kantor pusat, dari Vibe juga gitu. Fandi mau nanya, Fandi. Kan ada nasabah yang dia kan Cisanti udah, Cisanti. Ya, dia kan udah, maksudnya udah klaim itu sakit kritis.
Cuman kecelakaannya kan zaman dulu itu sampai 60 tahun kan. Sekarang boleh sampai 70 tahun kan. Nah, terus link termnya waktu itu dia cuma sampai 65 mintanya dia gitu. Nah, sekarang kalau dia mau perpanjang itu masih bisa nggak sih? Oh, kondisinya udah kena sakit kritis? Iya. Udah klaim ya? Udah, cuman mau perpanjang kecelakaan kan. Dia mau sampai 70. Itunya sampai 85 link termnya. Oh, ya kalau kayak gitu sih, kalau kayak gitu sih saya belum ada pengalaman, tapi diajukan aja dulu Cisanti. Kan nanti yang mempertimbangkan kan tim underwriting. Nggak tahu juga ya kalau orang yang sakit kritis bisa diterima atau enggak, karena kan mungkin orang sakit kritis kan lebih apa ya, kesadarannya udah berkurang, mungkin tiba-tiba enggak, dia udah sembuh loh. Udah sembuh. Iya, nah makanya apalagi udah sembuh. Maksudnya ini pertimbangannya kan nanti ada di tim underwriting prudensial ya. Coba aja diajukan dulu gitu. Cuman bingungnya gini, satu polis itu kan polis dia sekarang kan dibayarin sama prudensial dong artinya kan. Nah, kalau dia major lagi artinya kan naik misalnya dari 3 juta jadi 5 juta misalnya gitu. Cara bayarnya kan bingung juga kan artinya kan. Kalau untuk kecelakaan sih biasanya nggak terlalu banyak preminya ya, karena kecelakaan itu sifatnya murah. Masalahnya tuh disetujui apa enggak. Nah iya itu maksudnya. Untuk kenaikan premi ya kalau misalnya dia harus naik premi, kalau dia nggak mau naik premi, geser savernya aja ke proteksi. Enggak masalah naik premi. Maksudku dia payernya dia sudah dibayar. Iya, jadinya 3 juta ini, misalnya jadi 5 juta, berarti masa prudensial bayar 3 juta, dia bayar 2 juta gitu kan? Enggak. Oh, kalau payernya udah dibayar, memang untuk upgrade kayaknya nggak bisa deh. Karena kan kalau upgrade payernya juga jadi ikut naik kan. Itu kayaknya nggak bisa. Kalau payer udah nggak bisa di-upgrade. Kecuali geser komposisi savingnya ke proteksi. Ya kan? Mungkin masih bisa. Kan masih ada saving kan? Iya, masih ada. Lagi. Kalau udah bebas premi nggak bisa lagi. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau udah bebas premi nggak bisa di-upgrade, say. Oh iya sih, maksudnya. Berarti nggak bisa. Coba ajukan polis baru aja. Polis baru, betul. Jadi UP sama kecelakaannya yang besar. Gitu. Nggak bisa, dulu pernah polis baru diajukan, dia kan nggak punya kartu kan. Dulu dia cuma sisi doang. Karena dia merasa, dia sehat gitu. Nggak mau, saya maunya sisi sama saver aja gitu kan. Nah, pernah diajuin decline terus. Kalau boleh saya kasih itu masukan, nasabah saya juga udah bebas payernya ya, karena dia bedah jantung, anaknya juga sudah bebas, dia akhirnya mau dapat. Waktu itu saya tawarin kesehatan, dia nggak mau, ya kan? Akhirnya dia mau, kepengen, saya bilang, kok sorry, kalau untuk Koko pintunya sudah tertutup, ya kan? Jadi ini kita bisa jadiin hikmah untuk yang lain. Anakku gimana? Ya sudah, anaknya saya bantu buatkan kesehatan. Terus cici punya, ya apa mau tunggu nanti atau kita ambil hikmahnya langsung kita bantu nih. Akhirnya ini istri dan anaknya istrinya di-upgrade dari 1,5 jadi 3 juta, ya kan? Terus anaknya dibukain polis baru gitu. Jadi kalau ini harus pinter-pinter juga ya Santi. Kalau memang sudah pintunya udah ketutup, jangan dibantu dobrak, bonyok kita. Nah, coba bantu yang lain, orang sekelilingnya itu jadi kekuatan loh. Bukan hanya keluarga dia, tapi orang-orang sekeliling dia. Saudara dia, tetangga dia, itu kita bisa masuk melalui situ. Kok kasih tahu teman-teman kok gitu. Ya, saya bilang gitu, kasih tahu sebelum terlambat, sorry ya kok gitu. Tapi bersyukur ya kok sudah Tuhan sudah bantu 200 juta gitu. Kebantu gak kok? Wah, bantu banget men gitu. Orang dia operasi di Penang cuma 120 juta, dikasih 200 juta, 200 dia kan udah bayar, dia pergi dulu. 200 juta itu malah dia beli CRV buat anaknya. Gitu. Iya. Thank you. Ya Santi ya. Jadi kita jangan mandi di kubangan air terus. Di kubangan ya.
Bro Fandi luar biasa nih. Iya. Waduh, apa hari ini banyak dapat inspirasi ya. Nah, Sama-sama, itulah Ko. kita setiap Jumat kita undang brother and sister kita yang sudah sudah sekian kilometer di depan kita supaya teman-teman ada petunjuk nih. Nah, ya kan, malah saking antusiasnya minta materinya, minta videonya. Tapi yang penting pada saat tahap kedua lihat video, lihat materi itu peneguhan. Nah, tahap ketiga yang penting ya, mengaplikasikan. Nah, itu dia. Setuju, Karena kalau kita penonton bayar kita. Ya kan, kalau kita jadi pelaku kita dibayar. Benar ya, Bro ya? Betul kok, betul. Setuju. Semakin ahli kita kayak pemain sinetron nih. Waduh, sekarang Ikatan Cinta lagi rame. Makin gede bayarannya. Bukan hanya dari situ aja ya, tapi dari kiri kanan, depan belakang, sekelilingnya, dari iklan, dari endorse, ya kan? Nah, seperti itulah. Kadang kita cuma, gue mau penghasilan tambah 25 juta. Ternyata yang Bro Fandi bilang, kita dapat achievement dibayar, ya kan? Kita nggak pergi, tapi yang Star Club 50 juta, ya kan? Yang double Star Club double. Terus yang MDRT dapat lagi 15 juta, ya kan? Belum yang lain-lain. Nah, total ada uang kaget itu. Daripada kita yang kaget, mendingan uangnya yang kaget ya, Bro Jupri. Kitanya yang happy. Mantap. Ada pertanyaan tuh, Pak Ismail. Silakan. Ya, Pak Ismail. Waduh, ini senior saya ini. Enggak, Bro Irfan, saya jauh di bawah. Bisa aja Pak Ismail. Kita kan dulu pernah satu kelas ya Pak Is ya. Hanya low profile. Ya, Bro Irfan nih ingat saya selalu rendah hati ya. Oh iya, baik. Ya. Bro Irfan, saya ada pertanyaan nih, kalau nasabah-nasabah yang sudah puas banget dengan pelayanan Bro Irfan, kayak misalnya yang nanti nih setelah berdukanya berlalu ya, nah itu apakah ada rencana Bro Irfan untuk merekrut mereka, karena mereka kan belief-nya atau keyakinan terhadap asuransi itu udah sangat tinggi ya. Nah, apakah ada nasabah-nasabah seperti itu yang sudah menjadi Irfan gitu? Thank you Pak Bro Irfan, itu aja. Iya, makasih Pak Is. Thank you juga. Kalau yang ini yang kemarin nasabah saya baru meninggal, sebelumnya waktu selama masih sakit pun pernah saya ajak jadi agent. Cuma memang karena fokus merawat anaknya ya, karena berbulan-bulan sering banget masuk rumah sakit, jadi belum bisa Pak dianya. Tapi ini setelah ini saya juga ada rencana mau rekrut, tapi momentumnya kan baru meninggal ya, mungkin tunggu beberapa minggu gitu kan, mungkin setelah lewat dari 2 minggu lah ya atau 1 bulan, mungkin nanti saya akan ke rumahnya untuk ngobrol-ngobrol lagi untuk direkrut. Ada beberapa memang yang dari nasabah jadi agent sih Pak. Oke, keren. Jadi mereka nggak semuanya bisa langsung jalan, tapi udah 50% ini ya, lebih maju dari agen baru ya, yang biasa yang belum ada pengalaman. Karena kan sudah lebih ngerti ya Pak ya tentang PPH Plus, dia udah paham banget gitu. Kemudian cara klaim via Proforce, via Pulse juga udah hafal gitu kan, udah bisa. Kemudian dia juga banyak referensiin saya Pak. Selama di rumah sakit dia sebelahnya dia referensiin ke saya. Cuma sayangnya nasabahnya banyak yang sakitnya kanker juga gitu. Terakhir di referensiin saya kanker, ada lagi kemarin autoimun gitu kan. Jadi bisa masuk ya. Jadi yang autoimun sih saya lagi coba, belum keluar remarknya. Gitu. Dan tapi udah dia tahu standar pelayanan yang bagus seperti Bro Irfan itu dia udah tahu, jadi kalau mau jadi agent harus kayak gitu ya, udah ada contoh. Iya sih, jadi kita juga harus mencontohkan ya. Memang menurut saya sih orang akan melihat gitu loh, bukan melihat
dari awal kita janji aja gitu kan, tapi dia mau melihat bukti pada saat mereka butuh kita, bagaimana respon kita, apakah cepat ataukah lambat, mereka bisa menilai gitu. Jadi kalau saya kemarin waktu yang klaim itu sampai keluarnya besok jam 12 siang, itu saya sampai jam 2 pagi saya masih follow up terus. Jam 12 malam CHA kan WAB yang via WA kan di close ya. Akhirnya saya switch ke PMN. Saya telepon beberapa kali ke PMN. Memang butuh ACC bertingkat. Akhirnya jam 2 saya bilang dia bilang ya udahlah kok aku ya udah nggak apa-apa kalau sampai besok juga nggak apa-apa. Dia bilang kok tidur aja kata dia. Ya udah deh, soalnya saya juga mau ke dokter. Saya ada janji sama dokter besok pagi gitu. Jadi ya udah sampai jam 2 malam, besok pagi saya follow up lagi jam 8, saya follow up lagi terus sampai jam 12 siang baru di ACC. Tapi 1,4 M itu akhirnya di ACC gitu, dan total saya hitung lebih dari 3 M. Luar biasa banget, Prudensia komitmen banget. Kalau memang sesuai dengan kriteria, teman-teman nggak usah khawatir, klaim pasti dibayarkan. Luar biasa ya. Itu karena saya pernah kunjungin keluarga yang anaknya seperti itu ya, sampai kulitnya jadi hitam ya kena cancer. Itu nggak punya asuransi, jadi di Singapura waktu itu diobatin sampai satu gereja nyumbang begitu. Jadi memang biayanya tinggi sekali ya untuk seperti itu. Dan ya ibu saya juga meninggal karena cancer, itu tinggi banget ya biayanya. Oh iya. Jadi ayah ibu saya ya gitu. Jadi memang ini ya itu ya waktunya kayaknya kita nguber-nguber calon nasabah, tapi sebetulnya untuk mereka ya, untuk mereka sendiri gitu. Kalau dihitung-hitung kan kalau di presentasi kan suka kita cerita biaya penyakit kritis kanker satu bulan kurang lebih menghabiskan 100 juta ya Pak ya. Ternyata 100 juta itu bisa lebih loh. Nasabah saya itu kurang lebih anggap 3 miliar ya, dia 1,5 tahun. Kurang lebih hampir 200 juta ya per bulan ya Pak ya. Betul. Jadi waktu 6 bulan ibu saya itu hampir 1 M gitu. Oh, kanker apa Pak, maaf? Kansernya paru-paru, kemudian kena COVID dulu, kankernya masih stadium awal langsung jadi ganas. Komorbid lain, tekanan darah tinggi sama pre-diabetes. Setelah itu tulangnya keropos, kesakitan, kasihan. Nah, kalau ayah saya 13 tahun, kankernya jinak tapi menggerogoti secara perlahan. Itu biayanya mahal sekali. Iya. Bro, satu lagi nih pertanyaan. Kalau melayani servicing begitu kan merepotkan dan merusak jadwal ya. Tanda petik merusak ya, karena kan udah ada agenda kerja begitu. Itu bagi waktu gimana? Ya kan kita punya asisten Pak, kita punya sekretaris. Itu fungsinya kan sekretaris kita. Jadi kalau misalnya ada yang minta, nah sebagian juga kan sudah bisa dilakukan via sendiri ya. Maksudnya kayak misalnya dia mau rubah email, mau rubah telepon, rubah alamat, saya minta nasabah untuk telepon ke customer care, itu juga pernah saya lakukan seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya ada penarikan kan tetap harus dokumen asli ya. Ya udah saya kirim email ke dia, saya ambil pakai Gojek, ya secepatnya Pak, saya ambil pakai Gojek, kemudian saya langsung kirim ke kantor. Saya isi langsung saya kirim ke kantor, disubmit via CA Pak. Jadi secepat mungkin lah kita lakukan. Menurut saya walaupun kita udah ada jadwal, tapi kan kita bisa lakukan di sela-sela yang kita lagi nggak sibuk gitu Pak. Ya, jadi nasabahnya pun diedukasi dan dikasih tanggung jawab sebatas yang memang kewajiban dia gitu ya, sehingga nggak semuanya kita ya. Betul, kayak klaim rawat jalan kan saya sudah edukasi nasabah untuk via Pulse. Kemudian untuk top up yang cuti premi saya udah edukasi via Pro Access. Ya kan? Terus yang misalnya mau ngerubah segala macam saya edukasi melalui customer care. Kemudian kalau yang mau rubah kartu kredit, rubah auto debit atau mau yang elektronik kan kita sudah ada linknya ya kan, saya kasih linknya dia kerjain sendiri Pak. Ya paling kita guide aja gitu. Jadi apa yang kita bisa buat efektif kita bikin efektif Pak Is. Ya, jadi repotnya satu kali aja di awal ya, setelah itu dia lakukan sendiri. Ya.
Iya, top up itu nasabah saya udah banyak yang bisa lakukan sendiri, Pak. Baik, Pak. Bro Irfan, thank you ya. Komenti. Sama-sama, Pak Is. Thank you. Ya. Thank you. Pak Jupri, thank you, Pak. Oke, thank you. Gimana Bang Jupri? Bro Ivandi? Masih ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Nggak apa-apa kalau memang ada yang bertanya. Tapi kalau memang udah pada mau buat janji, ada janji, ya nggak apa-apa juga gitu. Bebas, bebas. Lanjut. Bu Santi, Santi itu ini semangat. Bu Santi udah dijawab ya tadi ya, udah dijawab ya. Tuh, tadi dibantuin, thank you ya, thank you, lagi. komenti Pak Yosef. Tadi siapa tuh yang banyak bantuin, kasih saran, thank you, thank you. Ya, luar biasa itu seperti Bro Ivandi bilang ya, persiapan itu penting. Pada saat dikasih kesempatan kita sudah siap, ya kan? Tentara pun dipersiapkan begitu saat dikirim perang dia udah tahu apa yang harus dilakukan, ya kan? Ini Pak Saleh Pak Rulian ini pernyataan atau pertanyaan nih di chat nih. Saya pikir kenapa dulu asuransi banyak ditolak karena kecewaan yang dialami saat klaim asuransi. Semoga Prudensial dapat melancarkan pembayaran klaim. Mohon maaf, testimoni dari istri mendiang sepupu. Saya klaim atas meninggalnya suaminya akibat COVID, paling cepat keluar dari Manulife, Prudensial dan AXA Mandiri. Maksudnya gimana nih Pak Maruli? Begini Pak, mungkin pengalaman-pengalaman yang saya dengar itu mereka asuransi itu tertolak itu karena seperti tadi ceritanya Pak Irfandi, bahwasanya yang tadinya bagus begitu dia cerita asuransi orang nggak mau berteman, yaitu dulu karena mereka itu kesulitan saat klaim gitu loh, atau dibilang gagal klaim, yang mana mungkin dulu itu dibawa uangnya preminya oleh agen karena store itu terlepas dari situ, pokoknya yang membuat orang tertolak itu begitu Pak banyaknya. Nah, betul. Mengenai klaim yang saya sampaikan testimoni itu sendiri, itu dari istri sepupu saya kandung. Meninggal karena COVID, saya menawarkan dia ingin menawarkannya. Nah, kemudian dia menjawab dia sudah punya dan dia bilang kemarin ketika dia mengurus klaim kematian suaminya, itu tercepat dari Manulife. Nggak banyak proses, nggak banyak masalah dia bilang. Dan Prudensial dan AXA Mandiri itu dia mengalami sampai 6 bulan. Begitu Pak Jupri. Terima kasih. Makanya saya bilang, sebaiknya kita kalau udah lengkap semua proses klaimnya, tolong yang berwenang di Prudensial itu cepat diproses supaya itu juga nilai jual bagi agen-agen gitu. Terima kasih. Oke, Pak Saleh ya. Panggilannya apa Pak Saleh? Pak Saleh Pak. Pak Saleh, memang saya pernah nanganin ini di pedalaman di Pontianak ya. Saya tanya kenapa? Dia bilang, dulu pernah dibawa duit di sini dibawa kabur. Siapa yang dibawa kabur? Rata-rata kan satu lingkungan itu. Waduh, berapa? Wah, udah ratusan juta. Saya bilang, oke. Sebelumnya saya minta maaf. Kita juga belajar dari situ. Namanya oknum ada aja. Bahkan di kepolisian dimanapun ada, ya kan? Nah, itu jadi begini. Makanya sekarang Prudensial sudah sistemnya diperbaharui lagi untuk mencegah ini. Apa itu? Yaitu langsung auto debit. Nasabahnya nggak repot, ya kan? Terus tidak ada lagi yang namanya dibawa kabur. Apa yang mau dibawa kabur? Kagak ada yang dititipin, ya kan? Nah, terus klaimnya lama. Klaim lama, dia bilang lama. Saya bilang, ya klaim itu diproses kalau sudah lengkap. Kemungkinan di sana lengkap dan kebetulan seperti kita beli obat di apotek, ya kan? Kalau di apoteknya sepi, ya cepatlah, ya kan? Kalau apoteknya lagi rame, itu antri. Cuma memang ya kembali lagi kalau
Saya pernah temuin kok nasabah saya klaim di Manulife dia lebih cepat. Nah, saya bilang mana bukti dibayarnya, bukti ditransfernya kirim ke saya. Saya kirim langsung saya forward ya ke Prudential. Saya kasih note ini di asuransi lain sudah dibayar. Kenapa kita belum? Apa yang kurang? Dia bilang udah lengkap Pak, tinggal proses. Saya bilang inilah, tolonglah dibantu. Kita di lapangan kan udah susah payah, ya kan? Nah kalau itu udah dibayar, ya apa namanya, tolonglah jangan sampai kita dipermalukan di lapangan. Nggak lama itu di ACC. Nah hal-hal begitu kita harus bijak ya, pinter-pinter kita di lapangan bagaimana itunya. Nah yang penting kan kalau ada kesalahan kita mohon maaf, nah, kita perbaiki. Nah kita sekarang sistemnya jauh lebih baik gitu. Nah dibandingkan kalau dari orang-orang yang begitu tahu begitu langsung antipati, tidak punya asuransi, itu 100% loh. 100% pasti nanggung sendiri. Ya kan? Kalau kita punya asuransi, ya 50-50 lah. Sama juga orang udah sakit parah di rumah, itu 100% pasti mati. Ya kan? Nah, kalau kita udah masuk ke ICU, ya 50-50. Benar nggak? Bisa hidup, bisa mati. Nah, tapi pengalaman saya selama itu klaimnya memang sesuai, itu pasti dibayar kok. Karena apa? Karena perusahaan sebesar Prudential itu mereka jaga nama, itu aja. Kalau mereka nggak mungkin cari-cari celah untuk, karena orang luar itu bilang cari-cari celah untuk ditolak. Saya bilang itu nggak berani. Karena apa? Semua ada di polis. Kalau kita ngerti setelah saya bertahun-tahun itu, ternyata ya semua mengacu ke polis. Jadi bukan apa kata kita, apa kata dokter, apa kata Prudential, bukan. Jadi tenang, kayak kita ada perjanjian, kayak kita ada surat hak milik rumah ya. Jadi kita nggak usah khawatir. Kemungkinan itu ada, ya kan? Tapi kan kita ada pegangan gitu. Sama juga itu polis itu penting. Nah itu sahabat sejati kita itu. Di saat saudara teman-teman meninggalkan kita, dia yang bangkit bangun menyelesaikan keluh kesah kita, menjaga kita. Ini yang saya suka dari Komenpi nih, makanya saya tuh sampai rekam waktu sales klinik Komenpi tuh. Ini Komenpi saya belajar masternya, masternya Pak Effendi. Ya master. Iya benar. Sales, luar biasa. Sales klinik. Tadi tolong diulangin lagi, Romen. Direkam Bu, direkam. Adalah sahabat sejati, gimana? Polis sahabat sejati bilang? Di saat saudara-saudara dan orang terdekat kita siapapun meninggalkan kita di saat kita susah, polis kita itu dia akan bangun, bangkit dan membantu kita sampai di akhir hayat. Dialah yang paling setia. Itu boleh buktikan. Yes. Dan itu sudah dibuktikan oleh berjuta-juta orang. Jadi kenapa saya ngomong gitu? Karena saya bikin orang tuh terinspirasi dan dia benar menganggap polis itu penting. Karena banyak orang yang merasa tuh, polis bikin susah gua, ya kan? Kayaknya gua mesti bayar ini itu. Nah, seperti Bro Ifandi bilang, sekarang saya mau update nih, rata-rata kalau dulu 100 juta sebulan, ya kan? Nah, sekarang rata-rata 200 juta pada saat orang ada problem sakit kritis. Benar ya Bro Ifandi ya? Tinggal berapa lama? Kayak tadi, Bro Ifandi dia mengalami 1,5 tahun ya? 1,5 tahun. Nah, 1,5 tahun 3M dibagi, yaitu 200 jutaan gitu. Nah, ini kabar baik bagi yang badannya kuat, ya kan? Semakin dia kuat bertahan, semakin kenceng keluar duitnya. Bener gak Bro Ifandi? Kadang kuat itu juga mesti dibarengi dengan finansial, bener gak? Nah, tinggal begini, kita mau ngirit ya, mau ngirit 200.000 ya, 2 juta atau kita mau keluar 200 juta. Gitu aja.
Nah, banyak belakangan ini yang mereka menyesalkan ya, yang orang-orang sehat. Tetangga saya tuh dia mau masuk lagi waktu itu pernah labs. Aduh, tapi gua sehat men. Lu kalau sehat bersyukur. Kenapa? Karena 10 tahun yang lalu sampai sekarang lu sehat. Nah, pertanyaan gua, 10 tahun ke depan apakah lu jamin sama seperti itu? Ada engkonya di situ. Dia kan bengong, saya tanya engkonya, gimana Cung? Iya lu mendingan punya. Saya suka begitu. Kalau dia bengong, saya tanya yang lain. Iya lu. Benar-benar. Jadi dia bantu saya. Iya lu mendingan punya. Gue sih biar sedikit gue punya katanya gini. Lu kalau bisa sih yang sesuai saya bilang. Ya terserah lu. Lu mau ngirit-ngirit beda 200.000 dibagi 30 hari 7.000 doang. Lu 7.000 perak dapat apa? Tapi gue kasih tahu dia nggak apa-apa, itu pilihan lu. Dia mau cermat kan, saya mau bantu dia yang itu, yang bronze A ya 900. Akhirnya dia nggak bisa, gue nggak mau. Kalau GoPay gue mau. Min kira-kira ya 8 tahun yang lalu lu GoPay, lu tahu gak? Dengan kenaikan inflasi 10% aja, itu 8 tahun yang lalu yang GoPay nilainya udah 1 juta. Lu minta gua yang GoPay lagi. Hah? Caranya gimana? Gua nggak ngerti cara pikir lu gimana. Coba lu jelasin ke gua. Dia nyengir. Nah, bukan apa gini ya. Kita ya sama diri kita, kalau kita pelit-pelit sekarang, nanti borosnya nanti. Gitu. Dunia ini emang kenyataannya gitu. Tapi kan gua sehat. Good. Lu kira gua 16 tahun punya asuransi gue pernah? Nggak pernah. Berapa miliar? Udah 1 miliar lebih gue udah bayar. Polis gue ada 6. Nah, itu tapi gue ingat kata big boss gue. Dia bilang tolong kasih tahu ke nasabah-nasabah, calon nasabah bahwa uang yang mereka setor itu buat tolong menolong. Jadi kalau kita kan semua orang maunya sehat, banyak duit, benar nggak, Bro Ivan? Benar. Nah, Mbak Fandi, jadi saya bilang kalau itu sudah tercapai, kenapa kita ngeluh? Kita kalau sudah bisa bayar premi itu bukan hangus. Mereka tuh marahnya karena hangus. Mereka pikirnya hangus. Saya bilang itu bukan hangus. Uang lu nggak dibakar. Kalau dibakar baru hangus. Uang lu itu dibagi-bagi untuk bantu saudara kita sesama anggota. Ya kan? Anggotanya sekarang udah 5 juta lebih. Lu setiap hari bisa menolong orang. Prudential tuh bayar klaim bisa 15 M, bisa lebih. Nah, sekarang kumpulan mana yang sanggup setiap hari bayar bantu ininya anggotanya sebesar 15 M lebih. Coba lu tunjukin gua kalau ada kayak gitu, gua langsung ikut jadi anggotanya. Nggak nanya-nanya lagi, gua nggak bakalan nawar-nawar lagi gitu. Berapa iurannya gue bayar? Karena kita memang kita selain kita memikirkan kita juga harus bisa menolong sesama. Kalau kita udah menolong sesama itu bagus gak, saya tanya? Ya bagus sih atau bagus gitu. Nah sekarang kalau udah tahu lu bisa nolong orang banyak selama bertahun-tahun kayak gue nih 16 tahun banyak tolong orang, mestinya seneng nggak? Seneng. Yang bagus ikhlas apa enggak? Kalau kita ikhlas itu jadi berkah. Kalau nggak ikhlas, ya lu tanya sama Tuhan nanti pada saat lu ketemu. Ya kan? Bener nggak? Nah, gitu aja saya bilang. Jadi gini, itulah hebatnya kita jadi komunitas di Prudential. Saya bilang gitu. Jadi anggota di Prudential. Ya, karena apa? Kita setiap hari bantu orang tanpa kecuali. Kedua, pada saat kita bermasalah, kita dan keluarga kita juga dibantu. Sekarang lu tunjukin sama gua, saudara lu siapa, tetangga lu siapa, temen lu siapa, kelompok lu siapa yang bisa melakukan sama bahkan lebih dari Prudential. Lu tolong kasih tahu gua. Kalau ada lu tahu yang seperti gua bilang, gue pasti ikut. Berapa iurannya gue bayar. Gitu loh. Oh enggak sih, adanya ya tetangga gue paling. Siapa? Lu lah. Ya udah, lu mau apa lagi? Sini KTP lu.
Takluk dah. Gitu. Iya. Di sini KTP lu buat apa men? Ya lu kan kalau emang lu rasa ini baik nolong lu, ya itu apa buat masuk anggota harus ada data-data. Dan mohon maaf ya, gua ajuin dulu, belum tentu diterima lu dan GR dulu. Mantap. Kayak gitu. Nah, kalau orang yang udah macem-macem, udah ngelantur, saya bilang gini aja, sorry ya bro, lu boleh nggak peduli sama diri lu, terserah. Tapi gua masih peduli sama lu. Dan kalau lu nggak peduli, lu nggak mau nolong diri lu, paling nggak gue mohon, lu bantu keluarga lu. Minimal pada saat lu susah, keluarga lu nggak ikut susah. Ya. Karena apa? Karena ada polis, ada gua yang memastikan polis itu pasti bekerja buat lu. Oke? Kalau kalau lu tanpa polis, gua ada apa-apa sama lu, gua nggak akan keluar dari rumah. Maksud lu apa? Kalau bisa gua ke Bali. Gua pusing. Bini lu pasti nanya sama gua. Kita nih udah ngomong asuransi berhari-hari nih. Entah bini lu taunya lu punya sama gua. Dia tanya sama gua, men, Amin udah punya apa? Diganti apa? Gitu. Kok lu begitu sih men ngomong? Iya emang bener, ini kenyataan. Ini happen lu terjadi dan gua nggak mau terjadi sama lu. Gitu. Ya, dia pasti tanya gua men mana. Kalau gua bilang sorry, gua belum bisa nolong lu. Apa coba? Hancur gak hati bini lu sama anak lu? Bukan hatinya aja hancur, keuangan dia hancur lebur. Lu meninggal bukan hanya sia-sia, menyusahkan orang. Lu mau nyusahin orang? Hah? Mendingan lu susahin gua dah, gua bantu lu daripada keluarga lu susah ya. Apa perlu gua yang bayarin premi lu? Ah yang bener men? Iya gua bayarin beneran. Beneran gua bayarin. Lu mau kayak gitu? Gua bayarin. Berapa sih? Cuma 900 nggak apa-apa. Gue irit-irit deh. Demi tetangga gue. Aduh men, gue jadi terharu. Lu nggak perlu terharu. Lu hanya kasih KTP lu tanda tangan. Selesai. Gue capek nih sama lu. Nggak ada gunanya kita ngomong kalau kita nggak laksanain. Ya udah gue nyerah katanya. Wah, mantap. Biasa. Nancep langsung. Iya. Ya, pertanyaan terakhir saya bilang, lu pilih, lu punya asuransi, lu nggak punya asuransi, duit habis juga, ya kan? Ya juga katanya. Lu punya asuransi, duit lu habis, lu pilih mana? Ya pilih duit habis punya asuransi. Ya good. Berarti gue tetangga yang baik gak? Nah, sekarang lu lihat baik ya. Nanti lu lihat sebaik apa gue pada saat lu dibutuhkan, pada saat lu butuh. Ya, siapa yang orang pertama kali nolong lu akan lihat. Ya, jadi percuma kita ada tetangga. Sekarang benar gak ada pepatah? Tetangga adalah keluarga terdekat. Benar nggak? Iya. Nah itu. Jadi lu ada apa-apa lu tinggal teriak doang. Lu nggak kuat teriak, biar bini sama anak lu yang teriak. Menvi tolongin. Ya udah. Lu sebut nama gua. Paling banyak 3 kali gua datang. Gue beresin. Ya, gitu doang. Lu tinggal akan gagang telepon, tolongin gua, tolong bini lu telepon. Tolongin gua, udah selesai. Karena kewajiban lu udah jalanin. Tinggal waktunya kewajiban prudensial yang jalanin. Kalau seperti itu bagus gak? Sorry lu, gua nggak selama ini gua nggak sempat ngerumpi-rumpi, ya kan? Yang pepesan kosong. Gua hanya tugas gua adalah membantu orang-orang terdekat gua. Apakah ada dunia? Gua udah keliling bantu orang luar, tapi tetangga sendiri gua belum bisa bantu. Waduh. Men. Keren. Apalagi saya sebagai RT, saya bilang gue sebagai RT, lu ada apa-apa gue nggak bisa bantu lu. Kalau lu punya asuransi dengan siapapun terserah lu, yang penting lu punya asuransi. Agent lu nggak bisa bantu, belum bisa bantu dia ada masalah, ada dia waktunya nggak tepat, gue bantu lu. Yang penting lu punya asuransi. Oke?
Sekarang udah paham, udah kita jalanin yuk. Daripada kita membayang-bayangin, Bali seperti apa, melihat di TV 100 kali, lebih baik kita ngalamin, kita punya. Kalau lu mau tanya gua, klaim, dia tanya bener gak klaim? Kalau lu mau tanya gua, banyak sekali. Lu mau gue sodorin, ya, bukan dari gua aja, dari teman-teman. Gue bisa bawa troli ke lu, kalau lu mau filenya, gitu. Tapi satu hal, untuk apa itu? Ya, kalau lu sendiri nggak ngalamin. Gue cuma bawa celemek ke lu netesin lo. Gue cerita lu ngecelap doang. Mendingan lu makan, ya kan? Gue daripada cerita sama lu makanan enak, mendingan ajak lu makan. Setuju gak? Setuju. Lu mau gue bayar, gue yang bayar. Gitu. Saya gituin. Oh lu kok begitu sih men, gini ya, sorry, gue bukannya melecehkan lu. Lu udah keterlaluan men, gitu loh. Sorry nih, lu udah keterlaluan. Untuk hal yang penting begini aja, lu masih mikir-mikir. Mikir nggak dapat apa-apa nih, action. Ya kan? Gitu. Oke men, mana KTP lu sini? Luar biasa. Oh, Closing ya. Mantap. Iya. Memang Pak Levi. Suhu ini. Pak Levi, rekamannya saya minta ya. Buat belajar. Siap, Pak. Siap. Oke, ada lagi yang tanya? Makan, Yosep. Oke. Sudah saya mau ajak Yosep sama Fandi makan nih, nanti ingetin ya kita kalau. Asik. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, Pak Cupri, ya. saya mau komen Pak Saleh ya, yang tadi mengatakan Manulife ini cepat ini. Saya punya pengalaman kemarin ada nasabah saya yang COVID, tapi awal-awal COVID ya, itu nggak ada surat pernyataan COVID. Di surat kematiannya itu hanya dinyatakan penyakit menular dan khusus. Nah, 2 hari di ICU langsung meninggal. Nah, terus anak-anaknya penerima manfaatnya itu di luar negeri semua, nggak punya akun Indonesia, cuman ibunya sama adiknya yang paling kecil. Nah, di asuransi lain dia kesulitan. Sementara Prudential harus hanya bikin pernyataan aja bahwa Prudential dibebaskan apabila ada bahwa uang itu tidak nyampe ke dia karena dititipkan ke adiknya gitu. Nah, dan itu semua karena orangnya di luar negeri, semua itu pakai email, nggak pakai fisik basah gitu. Nah, dan kebetulan waktu itu kan rumah sakit segala macam nggak bisa diklaimkan karena dia dapat dari Jasindo. Nah, terus saya bilang ke Pak siapa itu yang ngurusin, Pak, nggak bisa saya minta ininya, kwitansinya, karena ini dia kan punya PPH Plus. Nah, Prudential yang nanya ke Pertamina, Bu, rumah sakitnya mana? Pertamina. Diurus sama Prudential ke Pertamina. Padahal udah bayar full sama Jasindo gitu. Nah, terakhir saya bilang, Pak, ini tanggal 5 karena dia ketua alumni kita, bisa nggak sebelum tanggal 5 Juli ditransfer? Karena itu meninggal Maret ya, proses ngurusin anaknya lagi di London, anaknya di Australia gitu kan, cukup lama juga gitu. Nah, sebelum 30 Juni udah ditransfer tuh uang. Gitu. Iya, betul. Nah, itu yang kedua ini COVID di Jayapura nih. Jadi orang itu sebenarnya malaria kenanya tapi obatnya nggak ada. Nah, pada hari terakhir waktu dia kontrol, malah dia kena COVID. Jadi kena malaria 2 minggu di rumah sakit, rupanya ketularan COVID. Jadi meninggal di perjalanan karena COVID. Nah, ini karena tentara, suaminya COVID, istrinya itu minta surat keterangan kematian aja dikerjain sama orang ya namanya kompi ya. Kamu berjemur dulu segala macam. Nah, itu sampai surat keterangan kematiannya itu nggak keluar gitu dari rumah sakitnya. Tapi saya minta dia untuk kelurahan, minta surat kematian kelurahan dan lain-lain. Akhirnya dapat dari kelurahan. Nah, itu diproses oleh Prudential dan cepat, nggak sampai 2 bulan.
gitu. Jadi mungkin saya hanya mengatakan masukin aja deh surat kematian dari kelurahan dulu, nanti prosesnya belakangan gitu, yang lain-lainnya. Nah, itu pengalaman saya. Jadi di asuransi lain untuk transfer bahwa itu nggak punya akun, terus itu harus pakai notaris semua. Nah, dari uangnya prudensial itulah mereka ngurusin asuransi-asuransi lain gitu loh. Nah, itu pengalaman saya. Jadi dia belum, waktu itu PPH Plusnya belum 2 tahun ya. Jadi saya malah kebantu banyak gitu. Nah, sekarang yang klaim kemarin yang pernah saya share yang usianya beda, tanggal lahirnya beda, saya masukin lagi untuk pernyataan bahwa orang yang sama, hanya diminta untuk menyatakan bahwa yang yang klaim itu ya di rumah sakit dengan yang punya polis adalah orang yang sama, cuman itu aja yang diminta. Jadi dibawa kembali kemarin, udah ada solusi. Thank you ya Bu Silvi ya. Emang ada beberapa prudensial kasih kebijakan. Nah itulah intinya kan itu ada ikut campur kebijakan, nggak kaku prudensialnya. Jadi kalau kaku jalannya juga susah ya Bu ya, nggak cepet sampai. Jadi ya itu hal-hal seperti ini yang buat peneguhan, buat masukan kita juga. Tapi satu hal kita kembalikan ke calon nasabah atau ke nasabah ya, bahwa itulah dinamikanya kita punya asuransi. Tapi ujung-ujungnya kalau itu memang sesuai, itu kemungkinan besar di cover, ya kan? Dan bisa dipastikan cover daripada kita ya mengikuti kegalauan kita. Akhirnya seberapa kuat kita tahan sendirilah, ya kan? Sama juga beban 1 ton kalau kita angkat beserta keluarga, ya nggak keangkat, yang ada turun bro. Bener nggak? Nah, jadi berat 1 ton itu dibagi dengan 5 juta orang. Kira-kira 1 orang kebagian berapa? Cuma 2 on. Bener nggak? Iya. 2 on loh. Bener nggak? Nah gitu. Jadi 1 miliar dibagi 5 juta orang itu berapa? Ayo berapa? Berapa ya? 5 juta, 1000 bagi 5 cuma 200 perak. 200.000 ya, bener ya? Ya. Ya kan? Nah, jadi 5 juta, 1 miliar, 5 juta, oh cuma 200 perak. Gitu loh. Nah, jadi kayak gitu, 1 ton dibagi 5 juta orang kan cuma berapa? Cuma 2 on ya. Nah, gitu. Kalau kita angkat sendiri jadi on. 2 on kan jadi on. Iya loh. Iya benar. Bukan itu aja on bukan karena kita pusing, karena semuanya ambles. Gitu. Pernah lihat nggak orang tahu-tahu rumahnya jadi kecil nggak bisa dimasukin? Tahu nggak Bang Jupri? Rumahnya bisa kecil gara-gara dia sakit, rumahnya jadi kecil sampai dia nggak bisa masuk. Dikecilin maksudnya dijual. Iya. Jual yang kecil. Kalau bahasa di luar kan dikecilin. Gitu. Kalau digade disekolahin katanya. Ya Bang. Disekolahin biayanya mahal. Gitu loh. Jadi kita gini loh, di ujung sana cuma ada 2 pilihan. Kita sekolahin atau kita kecilin aset kita semua. Ya. Kalau hari ini ada 3 pilihan. Ya, pilihan yang itu masih tetap disekolahin, dikecilin, atau kita selamatin sekarang. Mantap. Sekolahin, dikecilin, diselamatin ya. Gitu. Biaya selamatan kan murah. Iya, benar nggak?
diproteksi. Keselamatan murah. Dan itu kabar baiknya, ya, itu bisa dicicil. Bisa dicicil, bisa bisa dicicil dan selagi masih muda cicilannya murah. Gitu loh. Ya kan? Ya, tapi oke, gua ngerti deh. Kan segala sesuatu kalau untuk memulai terasa berat. Tapi kalau setelah dijalani itu makin lama makin ringan. Contoh, pertama kita boleh live duluan. Boleh, silakan Santi. Maaf ya, aku lagi mau ngurus Proworks aku dulu nih. Oke, Titi DJ ya. Iya, thank you ya. Jadi ya seperti itu. Kita bisa cicil dari sekarang, ya kan? Atau kita bayar sekaligus. Sama kayak kita cicil motor, cicil mobil, cicil rumah. Yang berat apa? Awalnya uang muka sama cicilannya kan, kalau cicilan 5 juta kan beratnya sekarang, tapi nanti kan cicilannya tetap 5 juta. Benar nggak? Sedangkan penghasilan kita kemungkinan meningkat. Jadi nilainya makin kecil. Halo, gitu. Ko, nanya dong, Ko. Ya. Ko yang ganteng. Kenapa? Ini kan, kalau nasabahnya itu langsung submit pemulihan polis, by ProAccess bisa kan ya? Download ProAccess dulu ya? Nggak usah mesti ke kantor. Tuh, ada yang bisa jawab nggak ProAccess? Pemulihan belum bisa, Bu. Pemulihan harus tetap basah, Bu. Harus tetap pakai itu ya? Basah. Formulir. Formulir juga ya? Oh, saya kira ProAccess. Enggak, kalau itu kan pakai iya, harus pakai basah biar nggak kering. Ember. Aku apa aja dong, withdrawal gitu, apalagi dong top up gitu. Iya. Oh, amat ya. Kenapa nggak bisa langsung pemulihan polis ya? Lagi pandemi gini kan. Sorry Bu. Saya pernah pemulihan, saya ingat. Itu bisa Bu, sorry bisa lewat Proforce, bisa. Jadi Proforce ya, bukan ProAccess ya Bu ya. Proforce, betul. Proforce itu ada di bagian alteration. Di situ pilih pemulihan polis. Ada sepertinya. Oh, saya ini ingat saya ada. Pak, ya nih komen sini bos. Tadi kan nanyanya ProAccess. ProAccess nggak ada, Bu. Perlu dibasahin. Oh iya. Oh, jadi ada. Oh iya. Gimana, happy? Happy. Thank you. Oke, nanti makan-makannya ya. Pertanyaan yang benar akan mendapatkan jawaban yang benar. Iya. Kadang gini loh, kita tanya harus jelas. Kalau pertanyaannya aja nggak jelas, mau dapat jawabannya juga pasti jawabannya nggak jelas. Kita juga bingung. Gitu. Sama juga nanya siapa saya, tapi di dalam kegelapan. Coba nyalahin lilin, siapa saya? Langsung Anita Sukagaul, gitu. Oke, Pak Melvi pagi ini luar biasa nih sharingnya Pak Ifandi. Ya, thank you. Thank you banget ya, Bro ya. Dulu teman-teman ya. Kita kasih big-applause dulu buat Bro Ifandi. Semoga makin sehat, makin sukses ya. Wahnya makin besar nih. Ya, saya juga thank you dulu. Izin thank you dulu dong. Saya belum bilang thank you. Thank you buat Komenvi, thank you buat Bro Jupri ya, thank you buat teman-teman semua, teman-teman leader di sini. Saya doain semoga semuanya tambah sukses, tercapai cita-citanya tahun ini yang mau jadi AD, Star Club, PCC, Premier Club dan lain sebagainya ya. Oke, MDRT, semoga tercapai tahun ini. Thank you semuanya. Amin. Thank you sama-sama Bro Ifandi, semakin diberkati ya. Amin. Makasih kok. Thank you.